Selamat pagi saudara dan sahabat dimanapun Anda berada. Senang sekali berjumpa di dalam One Verse a Day. Kita mau merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk hari baru yang Tuhan beri, untuk kekuatan, iman, pengharapan di dalam Tuhan. Kami mau belajar dan merenungkan firman-Mu hari ini, biarlah Engkau hadir, melawat dan menerangi kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini dari Markus 8 ayat 17. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu faham dan mengerti? Telah degilkah hatimu?" Sahabat, ayat yang kita baca hari ini merupakan perkataan Yesus kepada murid-murid di dalam perjalanan menggunakan perahu. Pada saat itu diceritakan bahwa murid-murid lupa membawa roti. Hanya ada satu roti saja yang tersisa pada mereka. Sementara di dalam perahu itu ada 12 plus satu orang, yaitu Yesus. Lalu Yesus tiba-tiba berkata, "Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Murid-murid berpikir Yesus berbicara soal ragi karena murid-murid tidak membawa roti. Tetapi Yesus tahu apa yang sedang mereka pikirkan. Itu sebabnya Yesus berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu faham dan mengerti? Telah degilkah hatimu?" Murid-murid memiliki mata, tetapi mereka tidak melihat. Para murid memiliki telinga, tetapi mereka tidak mendengar. Belum lama mereka menyaksikan sendiri bagaimana Yesus memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang dan masih tersisa pula 12 bakul. Saudara, apa yang dipikirkan murid-murid? Karena mereka melihat kekurangan yang ada pada mereka. Meskipun mereka baru saja melihat Yesus melakukan mujizat, yakni memberi makan 5.000 orang, tetapi sepertinya itu tidak berarti oleh karena ketiadaan roti, oleh karena krisis yang mereka alami saat itu. Sahabat, krisis adalah hal yang pasti dialami oleh setiap manusia. Meskipun di sisi lain, manusia memiliki banyak hal yang ada di dalam hidupnya, tetapi karena tidak memiliki sesuatu hal tertentu, walaupun itu sedikit, seseorang dapat merasa tidak memiliki segalanya. Saudara, bukankah sering kita juga mengalami hal seperti itu? Kita lupa bahwa Allah Maha Kuasa, bahwa Tuhan Maha Besar, Maha Tahu. Kita lupa bahwa Dia adalah Tuhan yang dahulu juga pernah melakukan mujizat menolong hidup kita. Tetapi hanya karena oleh kesalahan kecil, oleh karena masalah kecil, kita sering melupakan kehebatan dan kebesaran Tuhan. Karena berbagai tantangan yang kita hadapi, mungkin kita jadi meragukan kuasa Tuhan yang sesungguhnya sanggup mengubahkan setiap keadaan. Saudara, menjadi seorang Kristen tidak menjamin bahwa kita akan selalu terlepas dan terbebas dari perasaan krisis atau merasa khawatir dari atau terhadap sesuatu. Saudara, dalam sebuah kisah diceritakan Arthur Rank, seorang produser film Inggris, dia memiliki cara tersendiri untuk menangani kecemasan atau krisis yang dia alami. Dia selalu memutuskan untuk menangani semua kecemasan, krisis yang dia alami pada hari-hari khusus, yaitu hari Rabu. Dia menamakan itu dengan Klub Kecemasan Hari Rabu. Bila ia merasa cemas di hari-hari lain, dia menuliskannya dan memasukkannya ke dalam sebuah kotak. Biasanya di saat dia membuka kotak itu pada hari Rabu, ternyata kebanyakan hal yang mencemaskan tersebut sudah beres, saudara. Sisanya dia memasukkan kembali ke kotak untuk dibuka pada hari Rabu berikutnya. Dengan jalan inilah dia menyembuhkan dirinya dari kebiasaan merasa cemas, kebiasaan merasa krisis. Sahabatku, ingatlah dan ketahuilah bahwa dalam hidup ini Tuhan selalu menyertai kita dalam segala hal. Tuhan tahu setiap perjuangan yang kita lakukan hari demi hari, sikap percaya dan penyerahan diri kepada Tuhan, bahkan di tengah situasi yang genting sekalipun, itu akan jauh lebih menolong kita
dalam menyelesaikan setiap krisis yang melanda kehidupan kita. Saudara, berbagai tantangan dan ujian diizinkan Tuhan terjadi itu dalam rangka membentuk dan mendewasakan kita. Nah, agar hidup kita tetap kuat di setiap musim, terutama di musim-musim ujian dan pergumulan, maka kita perlu menyerahkan hidup kita, diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kuasa Allah tetap sanggup menolong dan mengubahkan keadaan kita. Saya berdoa kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kita di setiap langkah dan perjuangan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami renungkan. Kami diingatkan hari ini agar kami senantiasa percaya kepada Tuhan bahwa Engkau Allah yang besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang sanggup mengubahkan keadaan meskipun kami dihimpit oleh berbagai tantangan, ujian, dan pergumulan. Biarlah Roh Kudus selalu memegang tangan kami di dalam setiap perjuangan yang kami hadapi. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita.